Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Khusyuk dalam ibadah menurut kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Khusyuk adalah salah satu pilar penting dalam ibadah yang mendapatkan perhatian mendalam dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam pandangan beliau, khusyuk tidak hanya menjadi syarat kesempurnaan ibadah, tetapi juga menjadi penanda sejauh mana seorang hamba mampu menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk mencerminkan ketundukan hati yang total dan rasa rendah diri di hadapan Sang Pencipta, disertai dengan kesadaran penuh akan kebesaran dan keagungannya. Definisi dan esensi khusyuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa khusyuk adalah kondisi hati yang dipenuhi rasa takut, cinta, dan harap kepada Allah secara bersamaan. Ia bukan hanya terlihat dari gerakan tubuh atau ekspresi wajah saat beribadah, tetapi lebih kepada sikap batin yang benar-benar menyadari kebesaran Allah. Khusyuk adalah kehadiran hati yang sepenuhnya fokus kepada Allah, terlepas dari segala bentuk gangguan duniawi. Dalam konteks ini, khusyuk menjadi tanda penghambaan sejati yang tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga spiritual. Beliau menekankan bahwa khusyuk adalah cerminan dari ma'rifatullah, yaitu pengetahuan dan pengenalan mendalam terhadap Allah. Ketika seseorang memahami sifat-sifat Allah, menyadari kelemahannya sebagai makhluk, dan menginternalisasi betapa besarnya Allah, maka khusyuk akan muncul secara alami. Khusyuk bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan buah dari kesadaran hati yang mendalam. Komponen khusyuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguraikan beberapa komponen penting yang menjadi dasar terciptanya khusyuk. Komponen khusyuk yang pertama adalah keikhlasan niat khusyuk. Tidak mungkin dicapai tanpa niat yang ikhlas. Syekh Abdul Qadir menegaskan pentingnya niat dalam setiap ibadah yang harus ditujukan semata-mata untuk Allah. Orang yang beribadah dengan niat untuk dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi akan sulit meraih khusyuk karena hatinya terpecah antara Allah dan dunia. Komponen khusyuk yang kedua adalah kesadaran akan kehadiran Allah. Khusyuk muncul ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa Allah selalu mengawasi. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan orang yang khusyuk seperti seorang hamba yang berdiri di hadapan rajanya dengan hati yang gemetar, penuh rasa takut, namun juga diliputi rasa cinta. Kesadaran ini akan menuntun hati untuk tetap fokus dan tunduk. Komponen khusyuk yang ketiga adalah pembersihan hati dari sifat tercela. Hati yang dipenuhi sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, atau cinta dunia akan sulit untuk mencapai khusyuk. Syekh Abdul Qadir mengingatkan pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa, sebagai langkah awal menuju khusyuk. Dengan hati yang bersih, seorang hamba lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Komponen khusyuk yang keempat adalah pemahaman akan hakikat dunia. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa dunia adalah tempat yang fana dan tidak layak untuk menjadi tujuan utama hidup. Orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia akan sulit mencapai khusyuk, karena pikirannya selalu dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat material. Sebaliknya, pemahaman bahwa dunia hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah akan membantu seseorang untuk fokus dalam ibadah. Tantangan dalam meraih khusyuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyadari bahwa mencapai khusyuk adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Beberapa hambatan utama yang beliau soroti meliputi: hambatan pertama adalah gangguan pikiran. Pikiran yang bercabang-cabang adalah musuh utama khusyuk. Syekh Abdul Qadir menyarankan agar seorang hamba melatih dirinya untuk fokus dengan cara mengingat Allah secara terus-menerus, zikrullah, di luar waktu ibadah. Hal ini akan membantu seseorang untuk lebih mudah memusatkan perhatian saat beribadah. Hambatan kedua adalah godaan dunia. Harta, jabatan, dan kesenangan duniawi seringkali menjadi penghalang utama khusyuk. Syekh Abdul Qadir mengingatkan pentingnya zuhud, yaitu sikap tidak terikat pada dunia, sebagai cara untuk mengurangi gangguan dalam ibadah.
Hambatan ketiga adalah kelemahan spiritual. Khusyuk membutuhkan kekuatan spiritual yang hanya bisa diperoleh melalui latihan, riyadah, dan pembiasaan. Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya konsistensi dalam ibadah, bahkan ketika tidak merasa termotivasi. Dengan latihan yang terus-menerus, hati akan terbiasa untuk khusyuk. Cara meraih khusyuk. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir memberikan beberapa panduan praktis untuk meraih khusyuk. Cara meraih khusyuk yang pertama adalah memulai ibadah dengan taubat. Taubat membersihkan hati dari dosa-dosa yang menjadi penghalang khusyuk. Sebelum memulai ibadah, seorang hamba disarankan untuk memohon ampun kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Cara meraih khusyuk yang kedua adalah memahami makna ibadah. Ibadah yang dilakukan tanpa pemahaman akan maknanya cenderung menjadi rutinitas kosong. Syekh Abdul Qadir mengajak setiap hamba untuk merenungi makna setiap ucapan dan gerakan dalam ibadah agar hati lebih terhubung. Cara meraih khusyuk yang ketiga adalah melakukan zikir secara konsisten. Zikir adalah sarana untuk menjaga hati tetap hidup. Syekh Abdul Qadir menyebut zikir sebagai kunci untuk meraih khusyuk, karena zikir mengingatkan hati akan kehadiran Allah. Cara meraih khusyuk yang keempat adalah berdoa, memohon khusyuk. Khusyuk adalah anugerah dari Allah yang hanya bisa diperoleh dengan izinnya. Syekh Abdul Qadir menganjurkan agar setiap hamba berdoa dengan penuh kerendahan hati, memohon khusyuk dalam ibadah. Buah dari khusyuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa khusyuk membawa banyak manfaat, baik secara spiritual maupun emosional. Beberapa manfaat utama meliputi, buah dari khusyuk yang pertama adalah ketenangan hati. Orang yang khusyuk akan merasakan ketenangan yang luar biasa karena hatinya terhubung dengan Allah. Ketenangan ini akan memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Buah dari khusyuk yang kedua adalah kedekatan dengan Allah. Khusyuk membuka pintu kedekatan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir menggambarkan orang yang khusyuk sebagai seseorang yang merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Buah dari khusyuk yang ketiga adalah peningkatan kualitas ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan khusyuk akan memberikan dampak yang lebih besar, baik secara spiritual maupun sosial. Orang yang khusyuk cenderung menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Khusyuk dalam ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan ketulusan. Ia adalah kondisi ideal yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Rabb-Nya, membawa ketenangan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam khusyuk, seorang hamba tidak hanya menemukan Allah, tetapi juga menemukan dirinya sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Sang Pencipta. Inilah makam yang ingin dicapai oleh setiap hamba yang beriman. Demikian narasi khusyuk dalam ibadah yang diambil dari kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.